Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Isman Nurposia, NIM 1807348 dari mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan, Administrasi Pendidikan kelas 7A. Video ini untuk memenuhi syarat mata kuliah Kekuasaan dan Kewenangan yang diampu oleh Bapak Dr. Asep Sudarsyah MPD dan Bapak Iik Nurpaik MPD. Yang pertama, konsep kekuasaan. Menurut Walter Nord, kekuasaan itu sebagai suatu kemampuan untuk mencapai suatu tujuan yang berbeda secara jelas dari tujuan yang lainnya. Adapun menurut Miriam Budiarjo, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku. Jadi dapat disimpulkan bahwa kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Yang kedua yaitu konsep kewenangan. Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan kajian hukum administrasi. Hal ini saya dan pendapat V.I.M. Stroing dan J.G. Steinbeck menyatakan bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewenangan adalah kekuasaan membuat keputusan, memerintahkan, dan melimpahkan tanggung jawab pada orang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa kewenangan adalah hak seorang individu yang melakukan suatu tindakan dengan batas-batas tertentu yang diakui oleh individu lain dalam satu kelompok tertentu dan diatur dengan undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, konsep kekuasaan dan kewenangan pimpinan lembaga. Kepemimpinan atau leadership merupakan sifat yang dapat mempengaruhi dan mengarahkan kepada bawahan sehingga mereka mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan mempengaruhi seseorang agar mau bekerja sama dengan orang lain dalam suatu lembaga tertentu. Dalam kepemimpinan atau leadership, aspek psikologisnya mengarah pada bagaimana seorang pemimpin mampu menjadi teladan bagi bawahannya, sehingga apa yang dia inginkan diikuti, sekalian diperintahkan dilakukan sebaik mungkin, dan apa yang dia larang dipatuhi untuk dijauhi. Keteladanan terwujud karena ia memiliki kelebihan-kelebihan tertentu yang tidak dimiliki bawahannya. Kemampuan untuk memotivasi bawahan merupakan keterampilan manajerial yang wajib dikuasai oleh seorang pemimpin organisasi, karena ia bertanggung jawab untuk membantu bawahannya melaksanakan tugas-tugas secara efektif dan efisien. Yang harus dimengerti bahwa pemimpin tidak mungkin mempengaruhi dan memotivasi bawahan bila ia tidak memahami apa yang menjadi kebutuhannya. Peran penting dari motivasi adalah mampu mendorong kegairahan bawahan untuk berbuat sebaik dan seoptimal mungkin. Dan memahami pentingnya peran motivasi tersebut, seorang pemimpin dapat mengembangkan prestasi dan kepuasan kerja bawahan. Yang selanjutnya yaitu contoh kasus pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan. Salah satu contohnya yaitu kasus korupsi. Kasus ini banyak diberitakan di mana mayoritas pelaku berasal dari anggota dewan, Kejaksaan Agung, Mahkamah Konstitusi, lembaga pemerintah, dan partai politik. Berdasarkan hasil temuan menjelaskan terdapat faktor yang mempengaruhi intensi anti korupsi seseorang yaitu integrasi kognitif dan identitas moral individu. Diperkuat dengan hasil pengamatan lembaga psikologi menemukan seseorang yang melakukan tindak korupsi didasarkan karena adanya rasa kekuasaan atau rasa ingin memiliki yang berlebihan. Sejalan dengan penelitian Winurini tahun 2017 menjelaskan bahwa motivasi tertinggi seseorang melakukan korupsi adalah motif kekuasaan, berprestasi, dan afiliasi. Itu sangat dibutuhkan peran psikologi dalam jajaran pemerintahan. Hal ini yang menjadi perhatian khususnya peran psikologi sangat penting untuk membantu dalam mengevaluasi semua jajaran dalam bidang pemerintahan. Hal ini berpengaruh pada setiap tindak tanduk dan kegiatan anggota atau jajaran dalam pemerintahan yang nantinya sangat dipengaruhi oleh psikis individu. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.